Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari Liputan 6, yaitu tentang apa itu kurikulum deep learning. Nah, begini bocoran Mendikdasmen. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa wacana perubahan kurikulum di Indonesia semakin ramai diperbincangkan setelah Mendikdasmen Abdul Muti memberikan isyarat mengenai penggantian kurikulum Merdeka. Kurikulum baru ini yang dikenal sebagai kurikulum deep learning dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui pendekatan yang lebih mendalam dan fokus pada keterlibatan aktif. Selanjutnya, dalam paparannya Abdul Muti menyampaikan bahwa kurikulum deep learning memiliki 3 pilar utama, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Ketiga pilar ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih mendalam, bermakna, dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian Bapak Ibu, Abdul Muti mengungkapkan bahwa kurikulum deep learning tidak hanya sebatas penggantian nama, tetapi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendekatannya adalah mengurangi volume materi, namun dengan eksplorasi mendalam, ujarnya dalam pidato resmi baru-baru ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan mengetahui apa itu kurikulum deep learning. Kurikulum deep learning merupakan gagasan baru yang diajukan untuk menggantikan kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran yang lebih mendalam. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa kurikulum ini dirancang untuk membantu siswa memahami materi secara lebih baik melalui metode yang menekankan pada pemikiran kritis dan eksplorasi. Abdul Muti juga menjelaskan bahwa kurikulum deep learning menggabungkan 3 elemen utama, yaitu yang pertama mindful learning, kemudian meaningful learning, dan joyful learning. Setiap elemen dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang tidak hanya mengedepankan pengetahuan, tetapi juga pengalaman bermakna bagi siswa. Pendekatannya adalah mengurangi volume materi, namun dengan eksplorasi mendalam, tegasnya. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah penjelasan tentang mindful learning, yaitu menghargai keunikan dan keterlibatan siswa. Mindful learning bertujuan untuk memberikan ruang bagi siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan dan potensi tiap individu. Dalam pendekatan ini, siswa diharapkan dapat terlibat langsung melalui diskusi, eksperimen, dan eksplorasi terhadap materi yang diajarkan. Misalnya, Bapak Ibu saat membahas konsep-konsep sains, guru diharapkan tidak hanya memberikan teori, tetapi juga mengajak siswa memahami peran materi tersebut dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, pembelajaran tentang air dapat dilakukan melalui eksperimen laboratorium untuk mempelajari peran air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan pendekatan ini, siswa diharapkan mampu mengaitkan pembelajaran di kelas dengan realitas sehari-hari mereka. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, penjelasan tentang meaningful learning, yaitu pentingnya pembelajaran yang relevan. Pada elemen meaningful learning,
siswa diajak untuk memahami alasan di balik setiap pelajaran yang mereka pelajari. Abdul Muti menekankan bahwa siswa perlu tahu mengapa suatu materi penting dan bagaimana materi tersebut bisa bermanfaat di kehidupan nyata. Pendekatan ini memposisikan guru sebagai fasilitator yang membantu siswa mengaitkan pelajaran dengan penerapan di dunia nyata. Contohnya Bapak Ibu, dalam pelajaran matematika, guru bisa menjelaskan bagaimana konsep-konsep tertentu akan bermanfaat dalam mengelola keuangan pribadi atau bahkan dalam pengelolaan logistik. Dengan pemahaman ini, siswa diharapkan lebih termotivasi dan antusias dalam belajar. Selanjutnya, penjelasan tentang joyful learning, yaitu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Joyful learning bukan sekedar pembelajaran yang menyenangkan, melainkan sebuah pendekatan yang mengedepankan kepuasan dari pemahaman mendalam. Abdul Muti menyatakan bahwa tujuan dari joyful learning adalah menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, sehingga siswa tidak hanya merasa senang, tetapi juga benar-benar memahami materi yang dipelajari. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, dalam pelajaran sejarah, guru bisa mengadakan simulasi atau diskusi yang membuat siswa lebih aktif terlibat. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar sejarah sebagai hafalan, tetapi juga bisa memahami konteks histori secara lebih mendalam. Joyful learning diharapkan dapat membuat siswa lebih bersemangat dalam mempelajari setiap mata pelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, penjelasan tentang persiapan dan target kapan peluncuran kurikulum deep learning. Kurikulum deep learning direncanakan untuk diterapkan pada tahun 2025. Namun Bapak Ibu, Abdul Muti menekankan bahwa persiapan yang matang diperlukan, terutama dalam hal pelatihan guru dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Proses transisi menuju kurikulum baru ini juga akan melibatkan pelatihan intensif bagi para guru agar mereka dapat mengadopsi metode pengajaran yang lebih berfokus pada siswa. Selain itu Bapak Ibu, perubahan mindset guru menjadi elemen penting dalam keberhasilan kurikulum deep learning. Guru dituntut untuk lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Abdul Muti menekankan bahwa keberhasilan kurikulum ini sangat bergantung pada kesediaan para pendidik untuk beradaptasi dengan pendekatan yang lebih mengutamakan keterlibatan aktif siswa. Nah Bapak Ibu, demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan wacana penggantian kurikulum merdeka menjadi kurikulum deep learning yang rencananya targetnya akan dilaksanakan mulai dari tahun 2025. Semoga Bapak Ibu dengan adanya penggantian kurikulum akan menjadikan tujuan pendidikan nasional menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.